Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin format kuliahnya akan saya ubah sedikit. Saya sekarang lagi sibuk untuk membuat bahan-bahan sampai topik 10 ya. Nanti akan saya bikin PowerPoint, kemudian videonya. Nah, waktu kuliah akan lebih banyak dimanfaatkan untuk diskusi dan latihan karena kita akan membuat mata kuliah ini lebih praktikal ya, lebih praktikal supaya Anda mendapatkan skill atau jadi tidak hanya pengetahuan tetapi juga skill mengenai fiscal analysis. Nah, di video-videonya akan lebih sifatnya lebih konseptual. Jadi, mulai minggu depan kita akan sebelum kuliah saya akan share mengenai videonya. Mulai dari topik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tuh. Nah, setiap akan kuliah hari Jumat jam 8 itu akan diisi dengan satu mengenai tanya jawab ya. Anda kalau ada pertanyaan ya kita diskusikan. Mungkin bisa setengah jam, bisa 1 jam, tergantung pada pertanyaan Anda. Ya, oke. Yang kedua, kita akan bagi tugas, kita akan bikin paper. Dan yang ketiga, praktikum. Waktu jam 8 sampai jam 10 itu kita akan gunakan lebih banyak untuk praktek. Nah, ini supaya teman-teman tidak lagi tergantung pada konsep-konsep, tetapi sudah lebih jauh lagi bisa menerapkannya dalam analisis fiskal di suatu negara atau di sebuah wilayah ya. Tuh, jadi orientasinya nanti kita akan lebih praktikal. Mudah-mudahan persiapan-persiapan yang saya buat ini akan membuat kuliah ini lebih advance dalam arti praktikal. Kemudian kita juga perlu kesepakatan ya, karena nanti teman-teman akan saya bagi tugas. Nah, ini saya perlu sepakat dulu. Ini berapa orang ya yang ikut kuliah mata kuliah ini? 14 Bapak. Ada 14 orang ya. Nah, kalau 14 orang, satu grup itu 2 orang. Ya, satu grup 2 orang. Jadi tolong dibikinkan 7 grup. Ya, 7 grup. Nanti saya akan bagi-bagi topik untuk membuat tugas. Tugas ini membuat paper yang akan dikumpulkan 2 minggu setelah UTS, ujian tengah semester. 2 minggu setelah UTS. Paper ini nanti akan berupa analitik. Nanti saya akan bagikan mengenai topik-topiknya. Berarti ada 7 topik. Gitu. Jadi tolong Komti bikin 7 grup ya. Jadi satu grup 2 orang 2 orang. Nah, Baik sepakat? Bapak. Sepakat Bapak. Oke. Sepakat, Pak. Boleh, Pak. Oke, ya kita mulai topik yang kedua ya. Kita relatively akan very swift atau sangat cepat ya. Karena ini masih berupa konsep. Topik yang kedua yaitu mengenai fiscal account. Nah, apa itu fiscal account? Lebih kepada akun-akun fiskal. Akun tentunya Anda sudah belajar accounting ya. Fiscal account ini akan membahas besaran-besaran fiskal dan terutama yang penting-pentingnya saja. Karena tidak semua bisa atau tidak semua akan saya ajarkan ya. Saya akan memberikan lebih banyak highlight dan semuanya itu bisa Anda pelajari terutama di GFS Manual 2014. Tadi bahannya sudah saya share ya. Nah, ini GFS Manual 2014. Untuk topik 2 dan topik 3 Anda juga wajib membaca buku very practical ya, macroeconomic analysis. Ini tadi belum saya sempat share kepada Komti yang buku ini, buku macroeconomic analysis karangan Green, Joshua Green. Nah, ini sangat praktikal ya, bagus. Saran saya sih Anda habiskan waktu seminggu 2 minggu untuk menamatkan membaca buku macroeconomic analysis. Saran saya ya,
supaya kemudian Anda bisa mengikuti kuliah-kuliah saya dengan relatively cepat. Gitu. Pemerintah Indonesia ya itu terdiri dari berbagai level dan juga terdiri dari berbagai macam institusi. Kita menganut apa yang kita sebut consolidated public sector. Ya. Jadi sektor publik, pemerintah itu dalam ilmu ekonomi disebut public sector. Aktivitas ekonominya direpresentasikan atau disebut sebagai public sector activity. Nah, semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu dinyatakan dalam sebuah neraca yang disebut consolidated public sector. Artinya neracanya terkonsolidasi di berbagai level. Sektor yang pertama adalah general government. Ya, general ini adalah otoritas secara umum. Ini adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu kan berhubungan dengan seluruh central government yang berfungsi satu dalam hal administrasi kementerian, ya, kementerian-kementerian yang berkaitan dengan administrasi. Kemudian yang kedua adalah kementerian atau lembaga yang mengurus social security. Social security itu bansos, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan lain-lain ya. Along the line itu ada Kementerian Sosial, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, dan berbagai aktivitas social security yang tercecer di berbagai macam kementerian. Termasuk di dalamnya yang tercecer di Kementerian Pendidikan misalkan, kan kita ada program Indonesia Pintar ya, gitu. Yang memberi subsidi untuk untuk pendidikan dan lain-lain. Kemudian ada juga apa yang kita sebut decentralized agency. Ya. Decentralized agency ini pada umumnya adalah self-governing organization. Jadi organisasi badan-badan yang memiliki otoritas sendiri-sendiri yang itu bagian dari eksekutif, ya, bagian dari eksekutif tapi memiliki independensi. Seperti misalkan otoritas jasa keuangan, ya kan, kemudian Bank Indonesia, kemudian berbagai macam komite, ya, komisi. Ya, ada misalkan untuk persaingan usaha kan ada komisi persaingan usaha. Kalau untuk pemilihan umum ada komisi pemilihan umum, ya. Kalau untuk perlindungan anak dan ibu ada KPAI. Jadi ini adalah lembaga-lembaga yang memiliki independensi tetapi masih bagian dari eksekutif. General government juga berkaitan dengan apa yang disebut local government. Dan di kita kan ada sekarang tiga tingkatan ya, tiga tingkatan. Yang dimaksud local government itu adalah satu, pemerintah provinsi, kedua adalah pemerintah di level kabupaten dan kota, dan yang ketiga sekarang kita memiliki pemerintahan di level desa. Karena kita secara fiskal kita memasukkan desa itu sebagai sebuah otoritas yang mengelola keuangannya sendiri, ya. Tuh. Jadi ya, kita punya 3 level sekarang, pemerintah lokal atau pemerintah regional, ya. Gitu. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini harus Anda antisipasi dan kemudian Anda harus masukkan nanti ke dalam analytical tools-nya. Di level pemerintahan pusat, selain general government yang secara fiskal itu dikendalikan oleh Kementerian Keuangan, ya, ada juga non-financial public enterprise, ya. Apa yang disebut dengan non-financial public enterprise? Yaitu lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan non-finansial yang kita masukkan ke dalam apa yang disebut BUMN. Yang finansial sendiri tentunya relatif memiliki sifat yang berbeda dan itu tidak dimasukkan ke dalam
apa yang kita sebut fiscal authority, nantinya lebih kepada mereka adalah lembaga keuangan yang relatively independen secara keuangan. Dia menghimpun dana masyarakat, mengelola dana masyarakat, dan memutarkan dana masyarakat, menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah yang kita sebut dengan quasi fiscal operation. Quasi fiscal operation ini adalah sifatnya adalah kewajiban-kewajiban timbul karena kegiatan non-fiskal. Seperti sekarang ini kan lebih banyak misalkan BPJS Kesehatan, ya, itu kalau defisit dia ditambali, bukan di bailout sih, ditutupi oleh quasi fiscal operation yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, yang disebut quasi fiscal operation, ya berarti defisit berapapun dan undefined, ya, undefined berapa jumlahnya itu masuk ke dalam kewajiban pemerintah. Di GFS sendiri nanti Anda baca, tolong ini dibaca secara skimming saja. Ya, saya hanya akan memberikan highlight-nya saja. GFS itu ada dua format, ya, dua format, yaitu format 1986 dan format 2001. Ya. I-account, ya, di I-account itu formatnya seperti ini. Dan ini masih juga berlaku di GFS 2001. Ya, dengan sedikit penyesuaian, tetapi format umumnya relatively sama. Di GFS 2001 yang dinamakan government of operation itu kita bagi menjadi apa yang disebut dengan transaction affecting net worth, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah transaction in non-financial asset. Nah, jadi kalau Anda lihat, ya, GFS 1986 bagian revenue and grants, ya, nomor 1, expenditure atau expenses and net lending, ini hubungannya 2, ya. Jadi relatively sama komponennya, dan pada umumnya negara-negara, terutama negara-negara relatively administrasinya masih tidak sebaik negara-negara maju, masih menggunakan GFS 1986. Karena kalau kita menggunakan GFS 2001, maka akan banyak sekali berbagai data yang dibutuhkan. Nah, pada intinya, fiscal analysis itu hanya akan mencakup 1, revenue, ya, 2, expenses, dan ketiga adalah bagaimana cara melakukan financing, ya. Jadi fiscal analysis itu tidak serumit data yang ada di GFS, ya. Yang kita butuhkan hanya lebih kepada detail dari masing-masing komponen di revenue dan expenditure, ya. Jadi yang perlu Anda ketahui atau yang perlu Anda pelajari secara lebih mendetail itu adalah pos-pos yang masuk ke dalam revenue, kemudian pos-pos yang masuk ke dalam expenditure, ya, serta bagaimana financing itu akan dibuat atau dilakukan oleh pemerintah. Jadi 3 hal itu saja sebetulnya skill yang Anda butuhkan terkait dengan GFS. Makanya saya mengencourage Anda hanya skimming saja, ya, skimming, membaca secara cepat mengenai GFS. Tentunya di bagian revenue misalkan kita membaginya hanya menjadi 3 di sini, ya. Tax revenue. Kemudian ada non-tax revenue. Ya, ada grants, ya. Apa yang disebut dengan tax revenue? Tax revenue itu adalah bagian penerimaan dari pajak. Anda tahu definisi pajak, ya. 1 mencakup ada berbagai jenis, ya. Pajak income tax itu pajak pendapatan, ya, baik untuk perorangan maupun badan,
Badan itu perusahaan ya, perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah sales tax, ya. Yang ketiga adalah property tax atau pajak bumi dan bangunan. Yang keempat adalah value added tax ya atau pajak nilai tambah. Itu banyak sekali. Kemudian international trade tax atau export tax atau import tax ya. Nah, itu yang kita sebut bea dan cukai kalau di Indonesia ya. Nah, ini banyak sekali ragam tax revenue-nya. Ya. Dari satu negara ke negara lain tentunya komponennya berbeda, besarannya berbeda. Nanti kita akan analisis mengenai bagaimana cara menilai apakah tax revenue di sebuah negara itu efektif atau tidak. Ya. Kemudian non-tax revenue. Nah, kalau di Indonesia ini masih relatifly cukup besar ya, apalagi ini merupakan bagian dari pemerintah daerah juga. Artinya ada mekanisme bagi hasil, misalkan kalau sebuah daerah itu di dalamnya ada mining, ya, maka ada bagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini semacam levy atau pungutan ya, pungutan yang sifatnya bukan pajak. Jadi atau kalau di negara lain inilah adalah pajak khusus, pajak khusus. Nah, ini seperti misalkan untuk minyak bumi, minyak dan gas, ya kan? Itu kan ada profit sharing antara operator dengan pemerintah. Pemerintah pusatnya juga berbagi juga dengan pemerintah daerah. Jadi ada mekanisme seperti itu dan itu bukan merupakan bagian dari pajak. Yang ketiga adalah grants. Ini adalah hibah, bahasa Indonesia dari grants itu hibah. Nah, hibah biasanya dinyatakan sebagai hibah ya dari agensi luar negeri atau internasional maupun dari agensi atau badan dari dalam negeri. Ya, misalkan kalau dari luar negeri kita seringkali mendapatkan berbagai macam hibah, entah itu dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, ya kan, atau lembaga seperti World Bank, ya kan, kemudian ADB, IDB, ya. Ini grants ya, bukan pinjaman. Jadi hibah atau dana yang diberikan oleh pihak lain kepada pemerintah Indonesia yang itu bukan merupakan pinjaman ya gitu. Walaupun sebetulnya penggunaannya tentunya specified ya. Misalkan kalau dari Norwegia misalkan ya kita diberi hibah dengan syarat misalkan dana itu digunakan untuk penghijauan ya, untuk penghijauan atau untuk perbaikan lahan gambut ya gitu. Kira-kira begitu. Jadi grants ini walaupun tidak berupa pinjaman, tetapi biasanya lebih mengikat. Mengikatnya dalam apa? Karena dia dikaitkan dengan program atau proyek. Tidak bisa misalkan grants itu digunakan untuk hal-hal yang lain. Di expenditure kita baginya menjadi dua, ya, yaitu pengeluaran operasional atau current outlays dan capital outlays. Jadi hanya sesederhana itu aja, ya. Nah, mengenai net lending, ini di JFS 2001 ini ada perbedaan ya. Saudara dimasukkan ke dalam financing ya, ke dalam financing. Nah, jadi perubahan-perubahan itu relatively minor. Nah, current outlays itu apa sih? Kalau di perusahaan namanya pengeluaran operasional atau operational expenses. Seperti misalkan untuk gaji pegawai, ya kan, belanja barang dan jasa yang itu tidak termasuk kepada capex ya. Itu misalkan kalau kita install air conditioning atau AC ya. Biaya pemeliharaan AC-nya itu masuk kepada current outlay, tapi kalau pembelian AC-nya itu masuk kepada capital outlays. Begitu juga misalkan kalau kita bangun gedung, kan itu
merupakan capital expenditure ya, bangun gedung. Tetapi pemeliharaannya itu masuk ke dalam current outlays atau ke dalam operational expenditure. Ya, hanya sesederhana itu. Nah, tentunya tampilan atau format resminya di dalam APBN atau budget itu tidak mesti 100% membagi expenditure itu menjadi dua bagian ya, yaitu current dan capital atau operasional dan kapital. Biasanya tergantung dari negara masing-masing. Nah, net lending di JFS 2001 masuk ke dalam financing ya. Financing kan kalau revenue dan expenditure itu tidak selalu balance. Revenue dikurangi expenditure itu sama dengan conventional balance. Sama dengan conventional balance atau overall balance. Kalau dia nol, balance-nya itu nol berarti dia anggaran berimbang. Ya. Jadi conventional balance-nya nol, dia menganut fiskal yang anggaran berimbang. Ya. Atau budget balance. Ya. Kalau negatif berarti dia mengalami defisit. Nah, kalau defisit berarti harus ada pembiayaan atau financing. Financing itu bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, ini kalau dari luar negeri, tentunya kita bisa mengisu global bonds atau bisa juga menarik pinjaman dari lembaga-lembaga internasional seperti yang kita lakukan dengan World Bank, dengan Asian Development Banks, maupun dengan IMF ya. Atau bisa pinjam langsung dari agensi dari sebuah negara. Seperti kalau dari Jepang ya dari JBIC. Sekarang yang sangat agresif memberikan pinjaman itu bukan Jepang tetapi China ya. Kalau dari foreign. Kalau dari domestik nanti akan diterangkan lebih lanjut di financial flow ya. Di topik yang ketiga, kita bisa finance-nya itu bisa dari monetisasi, dari mencetak uang, bisa dari perbankan, pinjam dari bank, atau menerbitkan surat utang negara SBN. Ya. Dan tentunya tergantung dari purpose dari financing. Ya. Bisa untuk jangka pendek itu dalam bentuk treasury bills, kurang dari setahun ya, itu bisa dalam bentuk treasury bills. Kalau yang lebih dari setahun bisa dalam bentuk bonds. Kira-kira prinsipnya seperti itu. Conventional balance CB itu sama dengan expenditures minus ya. Revenue minus expenditure ya. Revenue ini mana lagi? Revenue minus expenditures ya. Jadi penerimaan dikurangi expenditures. Itu namanya conventional balance. Jadi sederhana conventional balance itu. Nah, primary balance adalah conventional balance setelah pengeluaran untuk interest itu dikeluarkan. Jadi PB adalah CB, kalau dikeluarkan berarti ditambah ya, CB plus interest payment. Nanti akan kita bahas di praktikum di minggu depan ya, bagaimana menghitung conventional balance dan primary balance. Kemudian yang ketiga adalah public sector borrowing requirements. Ini sangat tergantung pada kita memasukkan BUMN ke dalam APBN kita. Nah, pada umumnya yang banyak dibahas di DPR itu unconsolidated financial statement ya. Yang namanya public sector borrowing kan seharusnya memasukkan kebutuhan pinjaman dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, plus kebutuhan pinjaman BUMN. Tetapi BUMN itu kan merupakan aset yang dipisahkan. Ya. Sehingga masuknya tidak langsung ke financing di sini,
tetapi lebih kepada netnya berapa. Seperti misalkan kalau ada surplus BUMN, kan itu kita mendapatkan dividen, atau pemerintah pusat atau Kementerian Keuangan mendapatkan dividen dari BUMN. Yang masuk ke financing adalah dividen dari BUMN-nya itu, ya. Nah, kita juga terkadang dalam tahun-tahun tertentu melakukan penyertaan modal, ya, penyertaan modal. Nah, kalau ada penyertaan modal, maka itu adalah mengurangi bagian dividen, ya, itu dari pemerintah. Nah, karena itu kita perlu hati-hati untuk mendefinisikan public sector borrowing requirement. Nah, untuk sederhananya lebih kepada kebutuhan pinjaman yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan saja, ya, untuk sederhananya. Kemudian kita juga memiliki definisi mengenai cyclically adjusted budget balance, ya. Nanti akan secara praktikal saya tunjukkan di bab 5, yaitu mengenai business cycle. Karena kalau hanya konsep saja maka kita biasanya kurang paham, ya, kurang paham. Fiscal balance di tahun 2001 ini definisinya memang agak lebih rumit sedikit, dan biasanya datanya tidak ada atau tidak begitu banyak mendukung, ya. Nah, net operating balance itu sebetulnya sama aja dengan conventional fiscal balance, ya. Ini adalah CB. Dan net primary operating balance kurang lebih sama dengan, jadi revenue dikurangi expenditure. Net lending or borrowing, ya kalau defisit berarti dia membutuhkan borrowing. Kalau dia surplus, dia kemudian bisa memberikan pinjaman atau bisa menyimpan untuk saving, ya. Nah, saving itu berarti kita meminjamkan kepada pihak di mana kita menyimpan uang tersebut, ya. Nah, net primary balance adalah sebetulnya sama dengan ini, ya. Jadi hanya ditambahkan atau dikeluarkan interest payment, ya. Jadi kita keluarkan interest payment, ya. Jadi kurang lebih ini adalah net primary balance, ya. Net primary balance itu adalah primary balance yang tersedia untuk kita pinjamkan, atau kalau defisit kita tuh meminjam, ya. Jadi kurang lebih sama dengan borrowing requirements, ya. Nah, cash surplus or deficit ini lebih berkaitan dengan conventional balance, ini sama juga, ya. Ini sama, jadi definisinya sama. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai effects of alternative types of budget financing, ya. Jadi kalau kita berada dalam, atau posisi fiskal kita berada dalam defisit, maka kita memerlukan pembiayaan atas defisit tersebut. Seperti tadi saya ulas, ya, ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu foreign financing, pembiayaan asing atau pembiayaan luar negeri, dan pembiayaan domestik atau pembiayaan dalam negeri. Nah, di pembiayaan luar negeri kita bisa mengisu bonds atau global bonds, ya. Yang kedua, kita bisa menarik pinjaman apakah dari bank atau non bank, ya. Menarik pinjaman itu dari bank, ya, apakah komersial atau non komersial, ya. Nah, kalau komersial bank, misalkan kita
bisa pinjam dari bank komersial, misalkan Deutsche Bank ya kan, atau Tokyo Mitsubishi Bank. Tapi pada umumnya kita pinjam dari bank-bank yang dalam tanda petik itu non komersial seperti World Bank yang memang punya misi untuk membantu pemerintah di berbagai negara dalam membiayai pembangunan, atau Asian Development Bank khusus untuk negara-negara di Asia. Jadi lembaga-lembaga keuangan ini memiliki spesialisasi untuk membantu negara, ya. Sehingga jarang sekali kita pinjam dari bank yang beroperasi secara komersial. Nah, bisa juga kita mendapatkan pembiayaan itu dari lembaga-lembaga bantuan asing. Negara seperti Australia ada dikenal namanya dulu itu namanya AusAid, ya, lembaga bantuan dari Australia. Jadi mereka tugasnya adalah memberikan bantuan-bantuan. Bantuan itu, aid itu bisa dalam bentuk loan maupun hibah atau kombinasi dari kedua-duanya. Di domestik itu bisa kita melakukan financing atau pembiayaan domestik. Satu yang sekarang paling banyak kita lakukan adalah yang ini, yaitu pemerintah menerbitkan sekuritis dalam bentuk surat berharga negara, ya. Kalau dalam jangka panjangnya itu surat berharga negara (SBN), maupun kalau yang jangka pendeknya adalah SPN, surat perbendaharaan negara, atau kita kalau di luar negeri istilahnya sebagai treasury bills. Nah, bills itu untuk jangka pendek. Nah, ini paling banyak sekarang ini. Nanti kita lihat datanya ya. Kalau nggak salah setiap tahun pemerintah itu menerbitkan mungkin sekarang ini di level 500 sampai 600 triliun ya. Penerbitan loh, ya, penerbitan dari SBN dan SPN. Yang kedua yaitu melalui central bank financing. Ini sebetulnya kepada fasilitas likuiditas dalam bentuk misalkan overdraft lending ya. Dalam keadaan-keadaan tertentu di mana pemerintah memiliki shortage, dia bisa melakukan overdraft atau pinjam dulu sebentar ya. Kemudian kalau punya kelebihan likuiditas, maka uangnya itu ditempatkan di akun di Bank Indonesia. Jadi ini lebih kepada pemeliharaan likuiditas dari keuangan budget pemerintah ya, dari APBN. Bisa juga, tetapi ini jarang sekali, ya, adalah melalui commercial bank financing. Jadi pemerintah misalkan pinjam dari BRI, pemerintah pinjam dari Bank Mandiri atau Bank BNI atau BCA ya. Tapi ini jarang sekali. Yang agak sering adalah pinjaman pemerintah daerah kepada bank domestik atau bank komersial ya. Dan ini pun biasanya dilakukan dengan relatively hanya untuk memaintain likuiditas atau untuk membiayai proyek-proyek tertentu. Nah, saya perlu memberikan remark khusus ya di sini. Drawings on foreign reserve. Nah, ini sebetulnya otoritasnya kan relatively berbeda ya. Kalau foreign reserve atau cadangan devisa itu otoritasnya berada di Bank Indonesia dan itu adalah otoritas terpisah dari Kementerian Keuangan. Penarikan cadangan devisa itu tidak bisa dilakukan semena-mena. Ya, tidak bisa dilakukan semena-mena. Tetapi sejarah menunjukkan kita pernah melakukan hal-hal seperti ini, ya, terutama sebelum periode reformasi atau sebelum Bank Indonesia itu dinyatakan independen, ya. Tapi ini sudah
praktek seperti ini sudah banyak ditinggalkan. Nah, kemudian kita juga perlu menganalisis mengenai fiscal space atau ruang fiskal. Apa sih yang disebut dengan ruang fiskal? Ruang fiskal adalah room dalam APBN yang tersedia tanpa harus kita mengubah atau mempengaruhi financial position atau stabilitas dari ekonomi. Jadi misalkan begini, berapa sih ruang fiskal yang, pertanyaannya ya, berapa sih ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah Indonesia? Tentunya akan berbeda dengan ruang fiskal yang tersedia bagi pemerintah Amerika Serikat. Ya. Definisinya adalah kalau kita punya APBN misalkan 100, sebagian dari APBN itu kan harus dialokasikan ke dalam bentuk misalkan pembayaran bunga utang. Nah, pembayaran bunga utang ini kita keluarkan dulu. Misalkan pembayaran bunga utangnya 80. Nah, karena apa? Kalau kita melakukan realokasi, maka bunga utang ini nggak boleh terganggu. Jadi fiscal space-nya adalah 100 kurangi 20 berarti cuma 80. Nah, dengan ruang 80 ini kita bisa melakukan berbagai realokasi atau yang kita sebut dengan expenditure substitution, ya. Misalkan tadinya pemerintah Indonesia seperti sekarang ini kan tadinya kita tidak ada skenario COVID. Makanya kemudian dibuatlah expenditure substitution atau realokasi anggaran yang kemudian memasukkan kebutuhan untuk bukan hanya menangani COVID, tetapi juga untuk memitigasi berbagai risiko yang timbul, risiko ekonomi ya yang timbul akibat krisis yang disebabkan oleh COVID. Ya. Mengakibatkan resesi ekonomi atau bahkan mungkin nantinya krisis ekonomi, ya kan? Ya, di beberapa negara mungkin akan terjadi krisis ekonomi, maka perlu berbagai skema baru yang tadinya tidak tercantum di dalam APBN. Nah, karena tidak tercantum, maka harus dilakukan apa yang disebut expenditure substitution atau realokasi anggaran. Nah, realokasi anggaran ini tergantung pada fiscal space yang tersedia. Ya, tadi misalkan yang fiscal space yang tersedia itu kan kita definisikan sebagai yang tidak boleh mengganggu posisi finansial pemerintah. Artinya kewajiban-kewajiban yang memang harus ditunaikan itu tidak boleh terganggu. Untuk memperbesar ruang fiskal, ya. Tadi kalau misalkan realokasi anggarannya itu butuh dalam skala yang lebih besar, maka mungkin ruang fiskalnya tidak mencukupi. Nah, karena itu bisa juga dilakukan penambahan revenue. Nah, penambahan revenue dari apa sih? Nah, untuk di waktu krisis seperti ini kan susah. Bahkan revenue itu turun sehingga kemudian fiscal space yang kita miliki itu menjadi lebih sempit lagi. Oleh karena itu satu-satunya harapan adalah memperbesar jumlah pinjaman. Jadi kita lebih banyak lagi menerbitkan bonds. Makanya dengan defisit yang berada di atas 3% sekarang ini, ya kan, kita harus melakukan pinjaman yang jauh lebih besar karena penerimaan pajak dan berbagai macam penerimaan negara itu turun, sementara kebutuhan untuk melakukan subsidi ya pada dunia usaha ada subsidi bunga, kemudian ada bansos, itu kan kemudian ada kebutuhan untuk penanganan COVID dari sisi kesehatannya, ya kan? Ini kan realokasi anggaran saja tidak cukup. Jadi sementara
pengeluaran pemerintah membengkak, ya. Di lain pihak penerimaan pemerintah atau penerimaan negara itu menurun. Karena itu kemudian dilakukanlah pembengkakan dalam peminjaman. Ya, jadi there is no alternatif kecuali meningkatkan pinjaman. Aspek berikutnya nanti mungkin akan lebih banyak dibahas lagi di teks analisis ya. Kita akan relatively untuk sekarang ini memperkenalkan beberapa istilah saja. Yaitu pertama buoyancy ya. Ini mirip-mirip elastisitas sebetulnya. Percentage change atau perubahan penerimaan pajak dalam bentuk persentase dibagi dengan persentase dari nominal GDP. Artinya sebetulnya ini mengukur kalau GDP berubah 1%, untuk perubahan GDP 1%, berapa tax revenue akan naik, kira-kira begitu. Ya. Itu namanya buoyancy. Nah ini mirip-mirip dengan elasticity. Buoyancy itu konsep yang boleh disebut juga gross elasticity atau elastisitas yang relatively gross ya, kasar gitu. Sedangkan elastisitas menyatakan berapa perubahan tax revenue ya, berapa perubahan dalam tax revenue dalam persentase ya, untuk setiap 1% dari GDP setelah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak, faktor-faktor lainnya ya, itu dihilangkan. Makanya ini biasanya dibuat dalam bentuk analisis regresi. Ya, perubahan-perubahan apa yang mempengaruhi penerimaan pajak, yaitu tax law ya, hukum mengenai pajak, perubahan administrasi pajak, ya kan, perubahan compliance dengan tax code, ya kan. Nah ini faktor-faktor ini kemudian kita hilangkan dulu, ya, tentunya dalam bentuk regresi ya. Baru setelah itu dihitung elastisitasnya, ya. Nah, jadi ini hanya bisa analisis elasticity ini hanya bisa dilakukan dengan analisis regresi. Taruhlah modelnya seperti ini ya, tax, ya, itu sama dengan A plus B, ya kan? Ini GDP Y, ya kan? Itu plus faktor-faktor lain, ya. Misalkan tax law, kita ada dummy tax law, ada dummy tax administration, dan lain-lain. Nah ini yang dimaksud elasticity kan relatively sederhananya begini ya. Elasticity adalah sama dengan DTX per Y per DY dikalikan dengan Y per TX kan gitu. DTX per DY adalah B kan. B dikalikan Y per TX gitu. Ya. Jadi analisis elastisitas itu hanya bisa dilakukan dengan regresi. Tetapi kalau kita bicara buoyancy, cukup persen perubahan, ya, persen perubahan persen perubahan dalam tax revenue dibagi dengan persen perubahan dalam nominal GDP. Nah ini mirip-mirip konsep elastisitas, jadi elastisitas selang, ya, elastisitas selang atau elastisitas antar dua poin. Di expenditure analysis nanti kita akan bahas baik dari sisi makro maupun sisi mikro, ya. Tetapi mungkin yang paling menarik adalah analisis mikronya, ya. Terutama mengenai satu subsidi
Kedua, mengenai health and education, ya kan? Ketiga, mengenai PNS dan lain-lain. Apakah kita overemploy, ya, jadi terlalu banyak pegawai dan lain-lain, ya kan? Nah, ini akan kita bahas mendetail nanti di topik-topik berikutnya. Dan ini lebih kepada analisis mikro. Di analisis makronya, kita lebih membahas mengenai dengan teknik modeling ya, seperti misalkan multiplier analysis dan growth. Nanti kita akan assess mengenai pengaruh belanja infrastruktur terhadap long term growth, kira-kira begitu. Nah, ini pakai simple, pakai growth theory ya. Nah, saya untuk slide terakhir saya akan memberikan sebuah indikator yang relatif menarik ya. Nanti kita bahas secara detail di tugas ya. Bahwa fiscal sustainability ya, itu tergantung pada equation berikut ini. Ya. Yaitu fiskal akan sustainable jika primary balance dalam bentuk rasio terhadap GDP-nya ya, primary balance ratio itu lebih besar dari terms yang berada di sebelah kanan ini ya. Yaitu R minus G, R itu real interest rate, G itu atau GDP growth, R minus G dikali 1 plus G, dibagi 1 plus G, dikali dengan debt to GDP ratio. Nah, dalam perdebatan publik, kenapa saya menampilkan rumus ini? Dalam perdebatan publik, yang ditampilkan adalah untuk fiscal sustainability, yang ditampilkan adalah debt to GDP ratio. Yang ini, ya. Debt to GDP ratio. Jadi, rasio utang terhadap GDP hanya bagian dari indikator fiscal sustainability. Artinya kalau kita menggunakan rasio utang terhadap GDP, it is not going to tell the truth. Ya. The truth-nya adalah equation ini, yaitu primary balance harus lebih besar dari selisih real interest rate dibagi dengan 1 plus growth ya dikali dengan debt to GDP ratio. Logiknya apa sih di dalam equation ini? Logiknya sebetulnya ada di R minus G. Ya. R minus G. Ya. Jadi kalau coba ya, PB lebih besar sama dengan R minus G. Ya. T-nya kita hilangkan ya. Kalau economic growth itu relatively tinggi, setelah 6% ya, real interest rate-nya 3, terms ini kan jadi negatif. Ya. Terms-nya menjadi negatif. Primary balance otomatis ya memiliki ruang yang lebih besar untuk bisa negatif juga gitu. Kalau ini misalkan 3, ini 6 kan dia minus 3. Berarti primary balance boleh
negatif sepanjang dia tidak minus 3. Gitu loh. Ya. Nah, kenapa sih equation ini menjadi sangat penting? Karena sepanjang growth-nya itu lebih besar dari apa? Real interest rate, maka kita sebetulnya memiliki privilege untuk berutang terus. Ingat ya, sepanjang growth-nya itu lebih besar dari real interest rate, maka kita akan memiliki privilege untuk berutang terus. Tetapi kalau justru sebaliknya yang terjadi, misalkan real interest rate-nya 6, growth-nya 3, ya kan? Kita bicara misalkan tidak hanya 1-2 tahun ini ya, tetapi average 10 tahun gitu ya. Selalu real interest rate-nya tuh 6 dan 3. Berarti primary balance-nya kan harus positif terus. Ya. Kalau primary balance-nya itu harus positif terus, berarti tidak selamanya kita bisa dapatkan pinjaman yang sustainable ya, yang sustainable. Nah, karena itu R-G ini menjadi sangat krusial ya, menjadi sangat krusial karena ada trade off atau paradoks, yaitu kita ingin meningkatkan growth G ya. Kita ingin growth, maka kita meminjam. Sedangkan di lain pihak, kalau growth-nya bagus, maka kita memiliki peluang untuk pinjam lebih banyak. Kira-kira begitu ininya, ya kan? Nah, sementara kalau growth-nya jelek dan situasi interest rate-nya sedang tidak menguntungkan, lagi tinggi-tingginya, maka yang akan terjadi adalah kita tidak memiliki luxury untuk pinjam karena tidak sustainable. Kira-kira begitu. Ya. Dan untuk mempertahankan sustainabilitas, maka PB atau primary balance harus selalu di atas selisih antara real interest rate dan G atau growth. Nah, pada umumnya di negara-negara berkembang, primary balance-nya ya seperti halnya juga Indonesia, kita maintain lebih besar dari nol. Tapi tidak menjamin bahwa R-G-nya ini lebih kecil. Nah, karena itu assessment seperti ini kita akan lakukan nanti di praktikum ya. Apakah Indonesia akan budgetnya itu sustainable atau tidak ya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Slide-nya sudah selesai. Izin Bapak. Ya. Terkait yang tadi Bapak jelaskan mengenai tax buoyancy Pak, itu kan berarti perbandingan antara pertumbuhan penerimaan pajak dibanding dengan pertumbuhan ekonomi ya Bapak ya? Iya, persentase. Persentase ya. Berarti kalau saya nggak tahu ya Pak, yang pernah saya ketahui bahwa kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kan menggunakan tahun dasar ya Bapak ya? Atau memang dalam perhitungan? Nominal. Ini pakai nominal, Mas. Oh, nominal ya Bapak berarti ya. Tapi kalau begitu apakah di setiap tahunnya itu sudah terkoreksi inflasi Pak? Khawatir kan, tapi saya juga kurang tahu sih Pak ya maksudnya. Enggak, nominal ini Mas. Nominal. Oh. Ini coba lihat. Ini nominal GDP. Oh, baik Bapak. Karena tax revenue-nya juga nominal. Nominal. Dua-duanya nominal berarti ya Pak? Ya, iya. Nominal bagi nominal ya. Terus ini Bapak, mengenai kebijakan yang dilakukan oleh BI Bapak terkait dengan skema MMT Pak yang dibentuk digambarkan melalui skema burden sharing yang dilakukan oleh Bank Indonesia Bapak. Menurut Bapak terkait dengan kebijakan tersebut, apakah memang terlihat seolah-olah SBN yang diterbitkan oleh pemerintah itu sendiri kan memang tidak laku ya Pak, sehingga saya kurang tahu itu pendapat saya mungkin Pak. Jadi seolah-olah
SBN yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak laku, sehingga mungkin BI sedikit membantu sebesar sekitar 500 triliun yang mungkin bisa kita bilang saat ini seperti semacam MNT ya Bapak. Dan menurut Bapak, apakah memang MMT yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia ini dapat dikatakan sudah didasarkan pada landasan teori yang kuat atau memang terlihat terbuang sia-sia seperti itu Pak? Mungkin itu Pak. Jadi nanti kita kita bahas yang spesifik seperti ini, karena ini kan situasi krisis ya. Jadi situasi krisis itu tentunya harus beda kebijakannya dengan situasi normal biasa ya. Pada intinya begini. Pemerintah itu handicap. Pemerintah memiliki handicap di mana penerimaan pajak itu turun. Ya. Kenapa penerimaan pajak turun? Karena situasi dunia usaha sedang menurun. Di lain pihak, pemerintah menambah kewajibannya atau menambah belanjanya ya. Belanja untuk COVID, untuk subsidi bunga, apa segala macam ya. Nah, maka defisit semakin besar. Dari mana menambal defisit ini? Pinjam dari dalam negeri, menerbitkan SBN di dalam negeri ya. Ya kalau skalanya tidak terlalu besar, masih mungkin. Ya kan? Pinjam di luar negeri, global. Kalau skalanya tidak terlalu besar, masih mungkin. Ya enggak? Karena semua negara juga pinjam di pasar global. Ya kan? Nah, artinya sekarang gimana? Ya sudah, kita minta bantuan saja kepada Bank Indonesia, ya kan? Terbitkanlah bonds atau bill atas nama pemerintah Indonesia yang dibeli oleh Bank Indonesia. Kira-kira begitu. Ya. Iya, ya Bang. Jadi ya, tapi kalau dalam keadaan normal itu nggak bisa dilakukan. Ya nggak? Bentar-bentar minta duit ke Bank Indonesia, bentar-bentar cetak duit. Ya mau gimana kebijakan moneternya ya. Tapi kan ini dalam situasi krisis. Ini burden sharing seperti ini tentunya ada. Nah, landasannya dari mana? Ya kira-kira begini deh. Kan di Bank Indonesia itu ada dana nganggur. Ya kan? Yaitu dalam bentuk giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu milik siapa sih? Milik perbankan dalam negeri ya. Ya enggak? Itu kan enggak kunjung ditarik-tarik. Ya kan? Atau enggak boleh ditarik memang. Ya kan? Artinya giro wajib minimum yang primernya. Yang sekundernya kan sudah direleks ya kan. Tadinya 5%, kemudian dipotong menjadi 2,5% kalau nggak salah. Total DPK. Nah itu kan sudah direleks, artinya sudah ditarik kembali oleh bank. Nah yang 2,5% ini sisanya kan memang nggak pernah boleh ditarik oleh bank kan? Ya itu dana mengendap. Dana mengendap ya kalau dalam situasi krisis boleh dong dimanfaatkan gitu. Logiknya ya. Tapi ya nggak bisa setiap saat. Misalkan di tahun 2018 kemarin ini nggak ada apa-apa ya kan. Tiba-tiba minta dong uang, itu kan ada uang nganggur. Ya nggak boleh begitu. Disiplin kebijakan moneter lah. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, saya tutup ya. Gimana saya tutup ya? Oke ya. Yuk, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.